Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Baik, Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari Masjid Raya Kebayoran Residen Bintaro Pondok Aren, Tangerang Selatan. Masya Allah, sehat semuanya Pak? Alhamdulillah, Umi sehat semuanya. Mudah-mudahan hari ini banyak barokah ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah bentengi keluarga dari fitnah. Nah, nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fikri Thorik, Al-Ustadz Zaki Mirza dan Ustadz Aam Amiruddin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir zaman ini adalah zaman fitnah, benar nggak Bu? Ya, semuanya seneng banget fitnah-fitnahin orang tanpa kita sadar. Ya, baik tangan-tangan ini melalui media sosial atau ucapan ini yang tanpa sadar akhirnya kita memfitnah orang. Masya Allah, makanya akhir zaman disebutnya akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Na'udzubillah min zalik, muncul lagi nanti yang namanya fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fikri Thorik, untuk menyampaikan ilmunya tentang kisah fitnah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para hadirin dan hadirat pemirsa Cahaya Hati Indonesia, ya salam. Baru saja tadi kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Surah An-Nur ayat 11. Surah An-Nur ayat 11. Sabab nuzul daripada ayat ini adalah kisah yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang fitnah atau berita bohong terhadap istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Sayyidati Aisyah adalah putri Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang yang terbaik tapi terkena fitnah. Dan anehnya ada sebagian orang ikut mempercayai fitnah itu. Oleh karenanya kita akan menyampaikan sekelumit kisah ini
supaya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita tidak terperangkap dengan berita-berita bohong, berita-berita falsu. Berita falsu. Sekarang ngetrennya falsu. Ya salam, bilang ya salam. Jadi ini kisahnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sahih. Yang berkisah di sini adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam salah satu peperangan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena peperangan itu sampai kalau kita keluar kota begitu, jadi sampai membawa istrinya. Ketika kata Sayyidatuna Aisyah, saya terpilih menjadi orang yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tersebut. Akhirnya dampingin Rasulullah. Kisah singkatnya sepulangnya dari peperangan itu menuju Madinah sekarang. Sepulangnya, waktu itu waktu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat sama kota Madinah, mengajak seluruh sahabatnya untuk beristirahat sejenak. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha waktu itu sudah diwajibkan untuk berhijab, tertutup. Karena ayat tentang hijab bagi istri para nabi, istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah turun, tidak boleh terlihat dengan siapapun. Jadi Sayyidati Aisyah itu, beliau waktu perjalanan itu ditaruh kayak di tempat tudung begitu, tapi di atas onta. Apa namanya itu, Bu? Kayak tandu gitu ya, tapi di atas onta. Akhirnya begitu singgah, begitu istirahat di tempat tersebut, Sayyidati Aisyah hendak berhajat. Bahasa baik nih, hendak apa? Berhajat. Caranya bagaimana? Menjauh dari juyus, dari para tentaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau buang hajat, menjauh. Nah, tidak lama kemudian beliau kembali. Selamat nih. Masuk lagi dalam apa? Dalam tendanya itu. Tenda yang buat membawa Sayyidati Aisyah di atas onta. Pas di dalam, beliau baru sadar. Ternyata kalungnya beliau tertinggal di tempat tadi buang hajat. Maka tanpa diketahui oleh orang-orang yang menandunya, maksudnya yang bawa ontanya ini, Sayyidati Aisyah ngambil kalungnya. Begitu ketemu kalungnya, balik lagi, ternyata rombongan sudah jalan. Disangkanya sama yang bagian tanggung jawab buat Sayyidati Aisyah ini, disangkanya Sayyidati Aisyah sudah ada di dalam. Karena saat itu Sayyidati Aisyah bebannya tidak berat, badannya tidak berat. Kata Sayyidati Aisyah, kita tidak banyak makan daging, tidak berat badannya. Berangkat. Jadi begitu Sayyidati Aisyah pulang, udah nggak ada orang, nggak ada pasukan, tapi kalung sudah ketemu. Sekarang kalau mau kejar itu rombongan, takut bahaya. Cerdasnya Sayyidati Aisyah, ya beliau menunggu aja di situ, menunggu di tempat tadi, istirahat. Pastinya kalau nanti dilihat tidak ada beliau, pasti apa? Pasti ada yang balik ngambil. Ya salam, ya salam, ya salam. Tidak lama kemudian datang, ternyata yang datang bukan prajurit yang tadi sudah jalan.
ternyata ada satu orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi lewat di jalan itu bawa onta, naik onta. Namanya Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang gagah dan ganteng. Namanya siapa? Safwan. Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Safwan kaget. Ngelihat ada siapa? Ada Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Semua istri Nabi itu jadi ibunya orang beriman. Tidak pakai bicara, saking sofannya Safwan dan saking menjaganya Sayyidati Aisyah, keduanya tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Oh ya Ummul Mukminin, tidak ada komunikasi. Safwan cuman menaruh ontanya begini, beliau menghadap begini, mempersilahkan Sayyidati Aisyah untuk naik. Tidak ada komunikasi. Sayyidati Aisyah naik, kemudian beliau bawa. Benar-benar menjaga kehormatan istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga sampailah dapat menyusul rombongan ini. Rombongan ini ada istirahat lagi keesokan harinya. Sampailah ke situ. Alhamdulillah Sayyidati Aisyah selamat. Masuk lagi ke tendanya. Tapi yang jadi masalah, kejadian ini terlihat oleh salah satu tokoh munafik di Madinah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik. Dia Islam hanya zahirnya, batinnya anti-Islam. Munafik luar biasa. Dia gunakan ini keadaan untuk memfitnah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia fitnahlah bahwa Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha telah melakukan perbuatan yang tidak baik bersama dengan Safwan bin Al-Mu'attal. Fitnah. Siapa yang nyebarin pertama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah. Karena ini berita terus, kalau kalimat bahasa kita dicekokin. Kalau bahasa ibu-ibu di sini apa ya? Dikomporin terus, disampaikan terus. Sama pengikut-pengikutnya dia nih yang munafik-munafik. Akhirnya enggak sedikit Bapak Ibu sekalian dari orang beriman juga ada yang terpengaruh dengan berita bohong ini. Kejadian ini dialami oleh Sayyidati Aisyah. Sepulangnya dari kejadian itu, Sayyidati Aisyah enggak dengar. Kalau beliau ini diomongin yang enggak sama Safwan itu enggak dengar. Karena Sayyidati Aisyah setelah pulang itu sakit. Di rumahnya Nabi SAW sampai 1 bulan Bu. Sakit dari perjalanan panjang ini. 1 bulan, tidak disebut sakit apa pokoknya demam. Sakit 1 bulan. Sampai beliau minta izin kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk dirawat di rumah keluarga beliau atau di orang tua beliau. Nabi SAW mengizinkan. Padahal selama sebulan ini di Madinah udah rame yang ceritain tentang Sayyidati Aisyah. Sayyidati Aisyah nggak dengar, saking di dalam rumahnya Nabi SAW. Kalau ibu-ibu digosipin orang 1 jam udah dengar. Ya salam, ya salam, ya salam. Akhirnya singkat kisah, lagi diantar sama ibunya Mistoh. Mistoh tahu nggak Mistoh? Mistoh itu sepupunya Sayyidina Abu Bakar, sahabat juga, sahabat Nabi juga. Tapi dia ikut terpengaruh sama berita bohong ini. Ini beritanya luar biasa ini. Berita-berita palsu. Ini membahayakan sekali. Sampai waktu ibunya kesandung, ibunya Mistoh kesandung lagi nganter Sayyidati Aisyah. Celaka Mistoh. Kaget Sayyidati Aisyah. Kenapa kau sumpahin celaka putramu katanya. Karena dia... Oh akhirnya terbongkar. Dia membicarakan kamu juga nih. Tentang itu. Akhirnya Sayyidati Aisyah baru tahu.
Jadi di rumahnya ibu, ya Allah, kita kalau ngedalemin nih kisah, ibu sedih. Itu Sayyidatina Aisyah nangis sepanjang malam. Kata Sayyidatina Aisyah sampai air mata nih kering. Ini putrinya Sayyidina Abu Bakar. Istrinya Nabi Muhammad SAW. Sampai katanya air mataku sampai kering, kata Sayyidatina Aisyah. 2 hari di rumahnya Sayyidina Abu Bakar, datang Nabi kita Muhammad SAW. Menyampaikan, wahai istriku, banyaklah berdoa kepada Allah. Semoga ada ayat yang turun menegaskan tentang perkara ini. Ini dari berita palsu ini kayak seakan-akan dibikin benar sama banyak orang. Nah, subhanallah. Begitu Sayyidatina Aisyah doa sama Allah, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan Allah azza wa jalla. Kemuliaan Sayyidatina Aisyah betul-betul dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Turun nih surat An-Nur ayat 11 sampai 22. Ayat berapa? 11 sampai 22. Waktu kita nggak panjang, 3 menit lagi. Tapi di ayat 11 itu ditegaskan apa? Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ya kan? Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithim. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya telah datang berita dusta, berita palsu. Allah yang nyatakan itu. Ini enggak benar ini berita. Ada di antara kalangan kalian sendiri. Jangan ini mengira ini adalah keburukan bagi kalian. Tapi bisa jadi ini kebaikan. Karena jadi pelajaran buat orang di masa itu dan orang-orang yang hidup setelahnya untuk berhati-hati. Setiap orang akan menanggung dosanya kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling parah nyebarinnya, baginya azab yang besar. Di sini yang ayat berikutnya yang Masya Allah ini. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Kenal sahabat Nabi SAW Abu Ayyub Al-Ansari. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW nginep di rumahnya selama belum jadi Masjid Nabawi. Nginep di rumahnya. Istrinya Abu Ayyub nanya, ya Abu Ayyub katanya. Ini berita tentang Sayyidatina Aisyah benar gak ya? Nanya istrinya. Tapi jawabannya keren Pak. Nih dengerin Pak. Kata Abu Ayyub, hai istriku, kamu adalah orang beriman. Sekiranya berita ini datang tentang kamu, saya tidak percaya. Kamu pun tidak akan percaya kan kalau berita ini datang tentang kamu, bahwa kamu berzina. Lalu bagaimana dengan wanita yang imannya di atas kamu? Keren gak Abu Ayyub jawabannya? Makanya di situ di ayat 12-nya, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kenapa kata Allah waktu kalian itu mendengar berita orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan tidak berprasangka baik terhadap diri mereka. Sekiranya kita prasangka baik sama diri kita, kita akan ngukur ini orang lebih mulia dari kita. Nggak mungkin. Pasti kita masuk pada kesimpulan ini berita bohong yang nyata, jelas sudah bohongnya. Ngerti nggak? Ini ada orang alim nih, difitnah. Ya, aneh aja nggak mungkin melakukan itu. Apalagi, begitu. Ya salam ente. Ya salam. Masya Allah. Luar biasa. Tapi itu ayatnya sampai 22, itu banyak kisah di situ. Tapi waktunya nggak ada ya. Iya, nanti kita lanjutin lagi Guru ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, Masya Allah memang nih akhir zaman fitnah. Mungkin ada doa yang harus kita baca. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Itu dibaca tahiyat akhir setelah fil alamina innaka hamidum majid sebelum salam. Hadisnya riwayat Imam Muslim sahih.
Ya salam. Ya salam. Baik, Masya Allah, terima kasih guru. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Zaki Mirza. Istri dan anak jadi ujian fitnah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang berbahagia, dan mudah-mudahan kebahagiaan yang kita raih bukan hanya kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan yang kita cari adalah kebahagiaan bukan cuma di dunia, tapi kebahagiaan sampai ke. Itulah kenapa doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya mau cerita dulu sedikit sebelum nyampein tema tentang istri dan anak yang bisa menjadi fitnah. Beberapa hari yang lalu saya hadir bersama para sahabat-sahabat di pedalaman Bogor, karena di sana terjadi musibah. Ada tanah longsor, kemudian ada tanah yang bergerak sehingga menimbun kurang lebih 2 kampung. Saya ke sana langsung, subhanallah, itu lumpurnya tingginya sampai 12 meter, Ibu. Selesai dari situ saya penasaran, loh ini masyarakatnya pada kemana? Mereka ternyata semua mengungsi di tempat satu penampungan. Miris hati, kasihan melihat mereka semua. Apa yang Allah titip hilang begitu saja, sekejap tidak ada yang tersisa. Ada istri yang mencari suaminya, hilang sampai detik itu belum ketemu. Ada ibu yang mencari ketiga anaknya karena di saat terjadi musibah longsor, anaknya sedang ditinggal ibu, ibunya sedang silaturahim ke rumah saudaranya. Dan ini ternyata mengingatkan saya bahwa ternyata apa yang Allah berikan dalam hidup tidak ada yang selamanya. Termasuk apa yang Allah berikan dari semua sisi yang bersifat dunia. Dunia ini kan luas, Ibu ya, sama kayak rezeki. Rezeki itu luas. Rezeki bukan cuma ini. Apa ini? Jari, Ibu. Aduh, matre. Dunia itu luas, rezeki itu luas. Anak, istri, harta, jabatan, rezeki. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh ustazah kita, bahwa ternyata harta, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di dalam surat At-Taghabun tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, harta anak itu bisa menjadi fitnah.
Sebagaimana yang kita dengar tadi bersama kejadian, bagaimana semua dunia yang dititipkan oleh Allah pada akhirnya ditinggalkan dan itu semua bisa menjadi fitnah. Dunia ketika dimiliki akan menjadi fitnah. Contoh, ibu lagi masak di dapur nih, ya lagi motong-motong bawang, lagi khusyuk sambil selawatan gitu ya. Tiba-tiba nih temennya datang nih orang sebelah. Biasa, tukang gosip. Udah datang kan pasti bawa berita dong. Namanya tukang gosip. Digosok makin sip. Ketika datang, wah jadi kompor cawang nih. Tukang nyundutin biar orang pada meleduk. Tiba-tiba dia bilang, Bu Aji, tahu nggak? Suaminya tadi saya lihat di perempatan jalan, ya Allah lagi bonceng perempuan. Wah dia marah, dia ngambil pisau, mau dipotong-potong kali lakinya. Di tengah jalan dia baru ingat kalau suaminya tukang ojek. Lah tukang ojek makan semua diangkut ya. Bisa laki diangkut, perempuan diangkut, yang setengah mateng kadang diangkut. Betul nggak Ibu? Bisa jadi fitnah, kenapa? Ketika kita terlalu memiliki dunia, pada akhirnya itu menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Contoh lain, pernah sempat viral ada seorang istri yang ngomong di sosmed, terus viral dan akhirnya suaminya diberhentikan dari jabatannya. Masih ingat nggak? Ibu pada main Instagram apa kagak? Main sosmed nggak? Twitter ada? Blender ada ya. Itu bisa jadi fitnah, kenapa? Karena si istri tidak bisa menahan hawa nafsu untuk menyampaikan yang pada akhirnya justru menjadi fitnah untuk suaminya. Jadi ternyata supaya tidak menjadi fitnah, sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ketika kita kembali kepada Allah, la yanfa'u malun wala banun. Harta tidak bisa memberikan pertolongan, anak-anak juga tidak bisa memberikan pertolongan. Yang memberikan pertolongan itu hanya satu, qalbun salim, hati yang bersih, yang mengembalikan semua permasalahan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami juga bisa jadi fitnah ternyata Ibu ya. Misalnya Ibu stres tiap hari suami pulang bawa duit cuma 20.000. 20.000 lagi, 20.000 lagi. Dia kesel sama lakinya. Lu bagaimana sih bang jadi laki? Noh tetangga noh lihat asal pulang bawa duit tiap hari gope. Tiap hari gope. Gue gak mau tahu. Pokoknya lu besok kerja pergi subuh jangan pulang kalau belum dapat gope. Ini mohon maaf yang singgung ya. Alhamdulillah suaminya sabar banget ya. Itu suami habis sholat subuh udah bebenah. Dia bawa motor. Kenapa? Karena ternyata suaminya tukang ojek. Ya maklum sehari cuma dapat 20.000. Tapi istrinya ngiri sama tetangga yang tiap hari dapatnya berapa? Gope 500.000. Habis sholat subuh suaminya pergi alhamdulillah. Enggak sampai isya, enggak sampai nunggu subuh lagi. Jam 11 siang udah pulang. Alhamdulillah kata suaminya, mama subhanallah. Emang kalau rezeki suami soleh enggak kemana-mana. Nih uang jangan kata gope. Nih gue kasih lu 13 juta. Alhamdulillah. Bininya nanya motor mana pak? Gue jual no sekalian. Dia kesel banget kali ya. Bini lemes banget, dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomel. Motornya jual sekalian. Itu kan bisa jadi fitnah, betul nggak? Nah makanya yang Allah sampaikan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ditambah sama Allah kepada orang yang bersyukur bukan cuma hartanya. Tetapi yang ditambah sama Allah buat orang yang bersyukur adalah rasa dan hati yang terus menerima apa yang sudah Allah gariskan dalam hidup. Misalnya ibu ya, kan jelas hati itu cuma satu, tapi di dalam rasanya banyak.
Kadang sedih, kadang bahagia, kadang resah, kadang takut gitu ya. Tapi hebatnya orang Islam supaya dunia tidak menjadi fitnah, semua rasa itu dikembalikan hanya kepada Allah. Ibu lihat pemandangan indah, kembalikan kepada Allah dengan kalimat subhanallah gitu ya. Bapak-bapak, di depan tiba-tiba ada yang lewat, perempuan cantik, seksi, bahenol, botok, geboy, asoy. Ketika perempuan itu lewat, bapak bilangnya apa pak? Alhamdulillah. Nggak disangka bapak ternyata ya. Kalau yang lewat perempuan cantik bisa jadi fitnah. Alhamdulillah. Yang lewat nenek-nenek. Mana udah kisut, bapak bilangnya apa pak? Innalillahi. Kayak kurung batang lewat ya. Jadi kembalikan semua rasa hanya kepada Allah. Kenapa? Karena rasa itu semuanya milik Allah. Itu kuncinya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews. Maka ketika anak, istri, pasangan hidup dan apapun yang bersifat dunia akan menjadi fitnah atau tidak, semuanya kembali kepada hati kita. Bagaimana mengembalikan setiap rasa yang ada di hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan enak ya kalau setiap rasa dikembalikan kepada Allah. Betul gak ibu? Dikasih uang sekalipun, gak tahu kenapa, gak ada petir, gak ada hujan, tiba-tiba suami pulang, ngasih ibu uang, jebret 10 juta. Walaupun cuma ngimpi. Ketika dijebretin 10 juta, itu suami ibu doain apa ibu sumpahin? Pasti dia doain. Di dalam hati ibu bilang apa? Alhamdulillah. Langsung nanya, dari mana nih duit? Iya kan? Yang pasti uang itu adalah dititipkan kepada suami untuk kita. Untuk anak-anak kita semua. Berarti benar apa yang disampaikan secara teori. Suami itu pada akhirnya menjadi tulang punggung. Perempuan menjadi tulang rusuk. Yang cari nafkah siapa? Yang nyari duit siapa? Yang banting tulang siapa? Yang ngabisin duit siapa? Nah itu. Bagaimana supaya tidak menjadi fitnah istri dan anak-anak kita? Tadi, jangan pernah merasa bahwa yang Allah titipi itu adalah milik. Karena ternyata apa yang Allah titipi itu milik Allah. Jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan rumah, kendaraan. Nyawa yang ada di dalam tubuh suatu saat akan diambil oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mantapkan hati. Bagaimanapun seorang suami, seorang istri dan anak akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah ketika semua tujuan hidupnya dikembalikan hanya kepada Allah. Pada prinsipnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ibu jaga hati, jaga sikap, jaga adab. Ibu ke pasar pakai baju sembarangan, ya belentang-belentong, aurat kemana-mana. Yang jelek ibu sendiri apa suami ke bawah? Suami ke bawah. Jaga hati, jaga rasa, jaga adab. Karena bagaimanapun kita tidak memikirkan diri sendiri. Yang kita pikirkan adalah bagaimana menjaga yang Allah titipkan dalam hidup supaya tidak menjadi fitnah. Bang Ali. Pertanyaan izin guru Ali baca ini ya. Ini dari @Lilis Nurliani. Pertanyaan beliau adalah bagaimana cara menyadarkan kakak saya yang memusuhi keluarga karena terlanjur termakan oleh fitnah istrinya sendiri. Baik. Jadi emang kita kalau hidup dengar apa kata orang jadi pusing ya? Betul nggak ibu? Stres nggak? Stres. Contoh, ada bapak sama anak punya onta. Nggak dinaikin, diseret-seret doang berdua-duaan. Lewat kampung orang bilang apa? Tuh anak sama bapak nggak ada otaknya kali ya. Punya onta nggak dinaikin. Kata bapaknya, udah biarin nak, saya naik, kamu nuntun di depan. Bapaknya naik, anaknya nuntun. Lewat kampung lagi, kata orang apa? Tuh bapak nggak ada pikiran nih. Masa anak disuruh nuntun? Tuker posisi, anak naik, bapak nuntun.
Kata orang apa? Emang tuh anak gak ada adabnya sama bapak. Begini salah, begitu salah, ujung-ujungnya tuh ontak digendong bareng-bareng. Kenapa? Terlalu sering ngedenger apa kata orang. Hidup selama memang itu kebaikan, maka jalani dengan tujuan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya itu adalah semua aspek kehidupan. Tujuannya satu, lillahi rabbil alamin. Ultimate goalnya adalah lillahi ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih guru. Ya, Bu ya. Jangan kebanyakan dengerin omongan orang. Nah kalau misalnya berani ngupload sesuatu di Instagram atau di media sosial harus sanggup tuh diomongin sama orang. Bener gak guru ya? Betul. Iya, orang mau ngomong apa biarin aja. Karena yang tahu diri kita hanya diri kita sendiri. Masya Allah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti saat lagi kita ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ustadz Amiruddin dengan subtema kita kandasnya pernikahan karena fitnah. Na'udzubillah min zalik ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pemirsa Cahaya Hati iNews, Bapak Ibu hadirin masjid Raya. Kalau kita cermati ibadah yang paling lama apa? Ibadah yang paling lama apa? Nah. Sholat berapa menit Pak? 5 menitnya kalau 5 menit kalau udah ahli, kalau belum ahli kan 10 menit. Ya. Sholat itu kan 5 menit kalau sudah ahli, kalau belum ahli 10 menit. Ya. Oke, saum berapa lama Pak? 30 hari? Nggak akan ada yang kuat. Saum itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. 30 hari mana ada saum 30 hari yang kuat, nggak akan ada. Saum itu min tulu'il fajri, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kurang lebih di daerah tropis kita ini 14 jam. Haji berapa hari? 40 hari itu dengan perjalanan. Haji itu hanya 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 6 hari haji itu, bukan 40. 40 mah dengan perjalanan. Makanya haji khusus, haji reguler, haji Nurdin, Nurut Dinas, haji apa judulnya. Semuanya sama 6 hari. Tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Jadi ibadah yang paling lama bukan haji, bukan saum, bukan sholat. Rumah tangga. Apa? Jadi ibadah rumah tangga itu ibadah paling lama. Ada yang sudah berumah tangga 20 tahun, 30 tahun gitu. Ada yang sampai setengah abad, bayangkan. Jadi kalau ibu sekarang ini suami masih ada, berarti lahan ibadah ibu masih. Kalau istri bapak masih ada, lahan ibadahnya terus masih. Makanya apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga itu ibadah. Ibu cuma bilang gini ke suami ketika suami pulang. Ayah mau bikin kopi apa teh? Apalagi terus ibu bikinin kopi, kata suami teh kopi mah gulanya dikit. Ibu bikin, ibadah. Ibu kan kadang cuma nanya, ayah kopi apa teh? Kopi. Langsung ibu bilang sama pembantu, Mbak kopi untuk bapak ya. Yang ibadahnya pembantu apa ibu? Ibu juga ibadah. Ibu juga ibadah. Kasihanlah saya bilang. Ibu juga ibadah. Ya kan gitu. Nah, jadi makanya Bu jangan sampai ibadah ibu dikasihin ke pembantu. Nanti yang di akhirat tuh ada, loh kok pembantu ada? Nah kan dengan suami ibu ya, doakan dia banyak berbuat baik ke suami ibu. Apa diam aja?
Nah, jadi saya ingin cerita bahwa yang namanya rumah tangga itu ibadah paling lama. Terus apa lagi? Rumah tangga itu sekolah paling lama. Kenapa sekolah paling lama? Coba di sini ada yang rumah tangganya 30 tahun, 40 tahun, setengah abad, bayangkan 53 tahun, 54 tahun. Padahal sekolah sampai doktor, dari SD sampai doktor hanya 22 tahun. Sampai doktor ya, sampai S3 gitu. Hanya 22 tahun. Rumah tangga, ada yang 50 tahun. Pak Ustadz, gimana kalau cerai? Nah itu mah DO. Jadi kalau rumah tangga cerai itu DO. Nah kalau DO berarti kan gak kuat, bisa ambil lagi jurusan baru. Kan gitu. Nah jadi rumah tangga itu sekolah paling lama, ibadah paling lama, terus rumah tangga itu apa? Kebersamaan paling lama. Ibu, bapak, kita akan lebih banyak bareng sama istri atau suami kita ketimbang orang tua kita. Pernah saya ceramah, ada ibu-ibu yang udah sepuh. Ibu, bapak masih ada? Ada. Ibu berumah tangga udah berapa lama? 56 tahun. Berapa? Ibu nikah usia berapa? 16 tahun. Kan zaman dulu mah belasan tahun. Coba bayangkan. Berarti ibu ini, nenek ini, eyang ini, bareng sama ibu bapaknya berapa tahun? 16 tahun. Sama suaminya? 56, coba bayangkan. Bapak ibu di sini, boleh jadi bapak ibu, pemirsa, Anda lebih banyak bareng sama pasangan hidup Anda ketimbang sama orang tua. Sok. Sekolah paling lama, kebersamaan paling lama, ibadah paling lama. Tapi jangan salah, rumah tangga juga ujian paling berat. Dan biasanya ujian rumah tangga itu dua. Eksternal, internal. Jangankan rumah tangga kita, tadi kita dengar. Ya, Al Ustadz pertama siapa? Ustadz Fikri Tori, cerita tentang bagaimana Bunda Aisyah, Ibu Aisyah difitnah. Sampai itu cukup mengganggu rumah tangga Rasul. Gitu. Ya paling tidak adalah goncangan. Itu level rumah tangga Rasul. Ada goncangan. Dari apa? Fitnah luar. Makanya Bu ya. Kalau tiba-tiba ibu dapat foto suami ibu lagi begini nih. Sama Dela. Ya Dela lah, Dela namanya. Namanya Dela aja. Kia. Ibu jangan langsung marah. Bu, sekarang ini bisa dibuat orang sebelah saya, anak saya laki-laki, saya peluk begini. Bisa berubah jadi Sinta. Kan bisa diedit. Sekarang itu teknologinya luar biasa. Bisa diedit. Kebayang gak? Saya lagi meluk anak saya yang laki-laki. Gini kan gitu di foto gini. Nah apa berubah? Masuk ke istri saya jadi Sinta. Gitu. Artinya ibu, kita harus hati-hati. Karena boleh jadi rumah tangga itu rusak karena ada orang yang suka sama kita. Dikondisikan, yaitu ada yang difitnah. Bisa suami ibu, bisa istri bapak, bisa anak kita atau siapa saja. Supaya rumah tangga ini hancur. Jadi ada faktor eksternal yang mengganggu kita. Gitu. Makanya kita kudu berlindung kepada Allah. Dari orang-orang yang mendengki. Boleh jadi Bu, ya orang tuh dengki sama rumah tangga kita. Lihat ibu kemana-mana sama suami pegangan tangan gitu ya. Kesel gitu, panas lihat. Karena ada orang yang dengki itu dia SMS. Susah melihat orang lain, senang. Dan senang melihat orang lain. Nah makanya kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang mendengki. Apa ayatnya? Nah kalau udah ditanya ayat, terpana. Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Ujungnya apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kelakuan orang-orang yang mendengki. Nah orang yang dengki itu bikin fitnah. Ya. Kenapa Bunda Aisyah difitnah gitu? Ada orang yang dengki. Ya. Dia harusnya jadi raja, Nabi datang. Ya.
Akhirnya diciptakan situasi gimana rumah tangga Nabi hancur. Difitnah tuh, ya gitu. Nah makanya kita harus hati-hati, khawatir rumah tangga kita hancur justru karena ada fitnah. Bu, ngomong-ngomong fitnah dan gibah apa bedanya? Kan ada fitnah, ada gibah. Gini, kalau gibah itu kata Nabi, dzikruka akhaka fima yakrohu. Kamu membicarakan orang lain dan yang dibicarakan itu gak suka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya bicarakan itu memang benar begitu? Kata Nabi, iya itu gibah. Kalau tidak benar itu namanya fitnah. Gitu. Jadi kalau misalnya, Ustadz Aam itu ya punya mobilnya kredit dia mah. Saya gak suka ibu ngomongin saya gitu. Tapi memang benar kredit. Itu namanya apa? Gibah. Tapi ternyata saya beli mobil itu cash. Berarti jadi yang namanya ngomongin orang tuh dua. Kalau gak fitnah gibah. Iya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Tadi saya sudah jelaskan apa bedanya fitnah dan gibah. Kalau gibah itu menggosip, berarti yang kita bicarakan tuh memang benar apa adanya. Tapi orang yang dibicarakan gak suka. Kalau fitnah itu apa yang kita omongkan tidak terjadi. Nah ternyata Bu, yang akan mengganggu rumah tangga itu pertama bersifat eksternal. Dimulai dari fitnah, dari gibah, ya kan gitu. Makanya dosa yang termasuk dosa besar itu adalah gibah, gosip, apalagi fitnah. Makanya Allah memberikan umpama orang yang menggibah dan memfitnah itu dengan ungkapan apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apa kamu mau makan bangkai saudaramu? Kebayang gak? Diilustrasikan orang yang menggibah itu memakan bangkai saudaranya. Kenapa? Karena itu bisa merusak apapun. Nah, tetapi ya selain ada unsur eksternal yang merusak rumah tangga, itu unsur internal di dalamnya. Ya, di dalamnya. Apa yang menyebabkan rumah tangga itu rusak, hancur, ya kan? Apa kira-kira Bu? Jadi yang menyebabkan rumah tangga itu rusak, hancur, berantakan. Apa Bu? Ya, oke, jawabannya benar ya. Tadi ada yang bilang kurang harmonis, kurang biaya, ya tadi ada sedang kurang biaya kan gitu. Nah, kurang berdandan kan gitu. Itu mah bagian-bagian kecil ya kan gitu. Inti kenapa rumah tangga itu menjadi rusak, intinya karena tidak mau menerima kekurangan pasangannya. Apa Bu? Bahasa agamanya tidak ada mawaddah. Makanya ayat tentang rumah tangga itu waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah tumbuhkan di antara kamu mawaddah warahmah. Mawadah nggak ada, rapuh. Apa mawadah? Mawadah itu makin tahu kekurangan pasangannya, makin sayang. Maaf Bu, jangan tersinggung ya. Ibu secara body, secara apa? Body. Makin kesini, makin bagus atau makin gak jelas. Terima kasih atas kejujurannya, terima kasih. Tapi suami ibu makin sayang, ya. Kata suami ibu tuh ke anak ibu yang laki-laki, kasihan si mama tuh anter, ya. Papa tuh sayang sekali sama mama kamu. Mama kamu tuh luar biasa berjuang berjasanya itu. Jadi suami ibu lihat ibu sayang tuh bukan body ya, karena body lain kan lebih bagus, kan gitu. Ya kan yang newcomer, yang pendatang kan, keren. Ibu kan makin gimana ya, maaf saya speechless ya, nggak bisa ngomongnya. Nah tapi aneh, suami ibu makin sayang. Maka rumah tangga akan kokoh ketika ada mawaddah. Saya lihat ada seorang istri mungkin umurnya beda, suaminya jauh. Istrinya masih 40 masih gagah, suaminya udah 70. Udah gitu sakit-sakitan. Gini aja sama istrinya dipegang. Wah,
Kan gitu. Waktu haji bu pegang, naik ke bis, diangkat sama siapa? Istrinya. Padahal kalau lihat suaminya ya, apanya sih? Iya, aduh ya bu, udah sepuh 70 ya gitu. Mungkin waktu itu nikah usianya beda sampai 30 tahun. Boleh enggak sama suami umurnya beda jauh? Mbak jangan menertawakan, boleh. Tapi maksud saya ini si istri kenapa begitu bela, begitu sayang sama suaminya. Padahal kalau dilihat penampilan suaminya udah enggak ada bagus-bagusnya. Udah apa bu? Enggak ada bagus-bagusnya, enggak ada manis-manisnya, enggak ada lucu-lucunya, enggak ada keren-kerennya. Tapi istrinya sayang banget. Itu apa Pak? Mawadah. Jadi sebenarnya rumah tangga rapuh itu karena nggak ada mawadah. Kalau orang sudah ada mawadah, makin tahu kekurangan istrinya, makin sayang. Jadi istrinya cerewet teh kasihan gitu, ya Allah si mama ya. Jadi penyiar nggak dibayar gitu kan. Nyanyi, kasihan, papa mah kasihan si mama tuh jadi penyiar tapi ya nggak ada yang ngaji kan gitu. Nah jadi artinya yang menyebabkan rumah tangga itu hancur bukan karena penampilannya tidak ideal, tapi karena tidak ada mawadah. Makanya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada satu rumah tangga, Allah berikan cinta, yaitu mau menerima kekurangan pasangannya, gitu loh. Ya. Nah, jadi ternyata begitu di dalamnya kuat, di luar kayak apapun bisa lewat. Ya. Ada yang pernah bertanya ke saya, Ustadz, teman saya itu kan selingkuh. Teman saya, cowok. Saya kenal banget sama istrinya. Apakah saya perlu cerita sama istrinya kalau suaminya itu selingkuh? Akhirnya dia bilang sama istrinya, Mbak, itu aku mah tidak bermaksud ikut campur, tapi coba ya Mbak ya. Suami Mbak itu berselingkuh. Tapi karena si istrinya itu punya mawadah, apa katanya? Ya suami saya selingkuh, saya introspeksi diri, mungkin saya kurang perhatian, mungkin saya kurang ngurus. Tidak apa, awas loh. Tapi karena ada mawadah apa? Suamiku selingkuh. Oh mungkin aku kalau ngomong suka menyakitkan suamiku. Mungkin suamiku terhina dengan omongan aku. Mungkin aku kurang perhatian. Bu, ternyata yang hebat itu kalau kita punya mawadah, mau menerima kekurangannya. Dan kita tahu manusia diciptakan dengan penuh kurang. Masya Allah, mudah-mudahan ilmunya barokah buat kita semuanya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan ketemu lagi dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, rumah tangga itu adalah ibadah paling lama, ibadah paling berat, maka kita harus punya modal yang kuat untuk membangun kekuatan di dalamnya, yaitu terimalah kekurangan pasangan hidup kita, maka ujian sebesar apapun, badai sebesar apapun menerta rumah tangga kita, insya Allah kita solid menghadapinya. Semoga rumah tangga kita oleh Allah diberi mawaddah rahmah sakinah. Istri dan anak-anak bisa jadi jembatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita mampu membawa mereka untuk lebih dekat kepada Allah. Sebaliknya, semua mereka bisa menjadi fitnah di saat justru mereka yang menggiring kita untuk lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa yang sudah Allah titipkan, sebenarnya Allah kepengen semua itu menjadi jembatan kita untuk menuju kepada Allah, lebih dekat kepada Allah di saat kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya salam. Kaget. Jadi intinya fitnah ini Bapak Ibu sekalian berat sekali. Sayyidati Aisyah saja beliau katakan sampai habis air mataku karena menangisi fitnah yang berat ini.
Tapi kalau kita minta bantuan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting satu, kita jangan fitnah orang, dua, kita benar, yang ketiga kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngajarin baca di tasyahud akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami banyak menzalimi diri kami ya Allah. Terkadang mudah percaya dengan berita kebohongan atau pernah terlibat menyebarkan berita kebohongan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan hindarkanlah kami dari segala macam fitnah. Dan tanamkanlah di hati kami prasangka baik kepadamu dan kepada hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah kami. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fikri Thorik, Al-Ustadz Zaki Mirza, Al-Ustadz Aam Amiruddin, dan terima kasih juga untuk qari'ah kita Mimi Jamilah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita bisa mengangkat harkat derajat martabat kita di dunia maupun di akhirat. Saya Ali Zainal undur diri. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min